Coba centang tuh di samping nomor tuh samping tuh kiri tuh samping soal. Oh, udah. Selamat siang kakak semua. Itu kumpulkan lo. Kumpulkan. Selamat siang. Siang. Eh, Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang untuk semuanya. Bagaimana keadaannya teman-teman semua? Baik. Ada yang Sehat. sakit? Baik. Ya. Sambil jalan. Hari ini kita pada kegiatan tatap maya yang kedua, ya, yang dimana nanti kita akan mengikuti pembelajaran selama 1 JP. Berarti mulai dari 12.30 nanti berakhir kita pada jam 13 ya. 13? 15. Ya, 13.15. Ya, oke. Nanti mohon untuk ketua kelas juga mengingatkan waktunya biar tidak kelewatan. Kasihan juga teman-teman. Siap. Nah, sebelum lanjut ya, seperti himbauan kemarin, apa yang menjadi acuan kita yaitu tetap konsekuensi terkait dengan adanya 7 kategori yang sudah diberikan kemarin. Yang pertama, bila mana ada mengajukan pertanyaan bisa raise hand ya. Terus kita bisa melaksanakan kegiatan bila mana ini on kamera karena situasi dan kamera harus bisa semua terbuka ya. Gitu. Terus mungkin adanya kendala atau sinyal strategi atau keadaan situasi di masing-masing kakak berada, mungkin situasinya sinyalnya tidak bagus, kita maklumi ya. Yang jelas perjalanan kita untuk kedepannya bisa lebih baik dan lancar. Mungkin itu ya dari Tiang dulu. Sebelum dilanjutkan kita berdoa dulu ya agar proses pembelajaran tatap maya hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kita buka dengan berdoa mungkin dipimpin oleh Kak Dwi Septiana Putra ya. Untuk itu bisa dilanjutkan. Ya teman-teman, mari kita sebelum memulai, mari kita berdoa. Mari kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan pada fasilitator. Terima kasih Kak Dwi. Sebelum lanjut, untuk tugas gimana teman-teman? Udah semua ngumpul? Udah semua ngirim? Ada yang kesulitan? Berarti sudah semua ya? Semua ngirim? Oke. Sementara sudah. Ya. Terima kasih ya. Mohon maaf juga kita ada senior, kita saling ya kerjasama agar semuanya bisa tercover. Dalam artian tidak ada salahnya kita saling membantu, berkolaborasi dan berbagi untuk tujuannya kita ke depan. Mungkin program ini akan mengarah seperti apa itu kita tinggal lihat saja nantinya ke depan seperti apa nantinya perjalanan kita. Oke, teman-teman. Ya. Kalau sudah, saya izin share screen dulu.
Bisa dilihat kakak semua? Bisa. Bisa. Ya. Nah, sekarang ya di pertemuan yang kedua yaitu modul 1.1 yang dimana kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, mungkin kakak sudah tahu dan hafal sekali ya tentang yang namanya refleksi. Ya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Mungkin kakak semua, bagaimana? Apakah semua sudah melakukan refleksi selama melaksanakan pembelajaran di sekolah? Sudah. Kalau sudah, mungkin salah satu dari kakak bisa memaparkan sejenis apa refleksi yang kakak terapkan di sekolah. Mungkin ada yang raise hand, ataukah ada yang bisa tulis di kolom chat. Mungkin yang raise hand. Ada juga yang bisa nulis di kolom chat. Kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Seperti apa kakak melaksanakan refleksi di sekolah sebagai guru PJOK? Begitu. Izin memulai Kak Fasil. Izin Ya, memulai Kak silakan. Fasil. Kak Ya. Doko. Dari bahasa atau refleksi itu sendiri kan bagaimana kita sebagai guru PJOK di sekolah mengevaluasi atau mengintrospeksi diri dalam pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah, di mana merefleksi diri itu banyak yang bisa kita temukan. Tidak hanya dari pihak pendidik, tapi yang dididik juga. Peserta didik direfleksi bagaimana dalam proses pembelajaran, apakah mereka mampu melakukan kegiatan atau belum mampu melakukan kegiatan, di mana kesalahan-kesalahan yang terjadi dengan metode apa, model pembelajaran bagaimana, itu menjadi refleksi diri sendiri. Apakah ada model pembelajaran yang sudah dilakukan, sudah tepat digunakan untuk peserta didik? Jika belum mampu atau belum maksimal peserta didik mengikuti kegiatan tersebut, maka kita melakukan refleksi untuk dilakukan pada pertemuan kedua maupun pertemuan ketiga. Jadi introspeksi diri dilakukan setiap kita melakukan kegiatan atau setelah modul ajar selesai dilakukan di pembelajaran kelas. Jadi itu yang menjadi maksud dan tujuan dari refleksi yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik sekali ya. Kayaknya dari Kak Ari Suryoko sudah paham betul terkait dengan adanya suatu refleksi. Yang dimana kita sebagai guru olahraga, guru PJOK itu
keterkaitan antara pembelajaran dan siswa, yaitu kita harus melaksanakan juga refleksi, baik dengan siswa sendiri, juga dengan diri kita sendiri, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang sudah kita terapkan itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga peserta didik juga merasa nyaman dan senang terhadap apa yang menjadi pembelajaran yang mereka dapatkan pada hari itu. Mungkin itu, terima kasih Kak Ari ya, sangat luar biasa dan baik sekali yang dimana terkait adanya suatu refleksi yang sudah dijalankan di masing-masing sekolah. Mungkin yang kedua, ada yang mungkin mau raise hand? Kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada murid. Seperti apa Kakak mengasosiasikan refleksi Kakak terkait dengan keberpihakan pada murid? Berarti antara pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin ada yang gini di kolom chat ya. Kakak yang lain silakan. Mungkin yang raise hand 1 atau 2 orang. Mungkin yang lain dulu. Kolom chat masih kosong ini. Ada ya Kakak? 1 aja untuk yang nomor 2. Oke, silakan Kak Kurniawan. Ada yang nomor 2? Siapa? Kak YD. Silakan Kak YD. Ya, terima kasih atas waktunya mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Jadi di sini mengasosiasi itu kan seperti mengolah data serangkaian dengan aktivitas yang sudah kita lakukan, baik dalam hal ini refleksi. Jadi ketika kita sudah melakukan refleksi pembelajaran, merefleksi diri sendiri, baik itu juga merefleksi peserta didik baik dari segi kemampuan, kemudian dari segi gaya belajar di masing-masing siswa. Tentu dengan refleksi ini kita bisa mengasosiasikan dan nantinya bisa mengolah bagaimana kira-kira atau strategi apa yang akan kita terapkan ke depan agar pembelajaran bisa lebih berpihak pada murid atau siswa. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Kakak Fasil. Oke, terima kasih Kak YD ya. Mungkin apa yang menjadi acuan Kak YD itu nantinya bisa memotivasi teman-teman yang ada di sekolah Kak YD terkait dengan adanya
refleksi yang berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada siswa atau murid ya, yang dimana nantinya mengasosiasikan refleksi itu terkait dengan adanya suatu pembelajaran dapat nantinya memberikan pengalaman dan tujuan dalam kita melakukan pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu ya yang bisa tentunya, dan yang lain juga teman-teman yang lain ya, kakak yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda-beda, namun tujuan yang diharapkan itu sama. Oke, saya lanjut ke selanjutnya ya, yaitu nah, di sini adalah ada pengenalan refleksi yaitu mengapa dan apa. Saya minta kepada kakak semuanya, bisa menulis di kolom chat ya, di kolom chat refleksi yang berkaitan dengan kata mengapa dan apa. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, silakan ya Kak, bisa tulis di kolom chat. Mengapa dan apa. Singkat saja, jangan panjang-panjang. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Kak Ari sudah? Kak Gustut sudah? Kak Sabde sudah? Ini baru semua mengapa ini. Yang apa belum ada ini. Ini kakak yang lain. Mungkin ada yang kata apa. Silakan dipikirkan. Kak Surya. Kak Dwi. Kak Dwi, silakan. Mungkin langsung ini. Kak Dwi tadi resen. Bagaimana Kak? HP-nya hang ini, agak fasilitator. HP-nya hang ini. Jadi. Kak Faiz sudah. Kak Gustut sudah.
Kak Sudiatnyana sudah. Kak Wipra sudah. Kak Surya sudah. Mungkin kakak yang lain yang belum. Oke. Mungkin salah satu kakak. Kalau saya lihat ya, dari berbagai macam kalimat coba Kak Wipra, seberapa besarkah pengaruh pemberian refleksi di akhir untuk pembelajaran PJOK? Mungkin Kak Wipra punya jawaban tersendiri. Seberapa besar? Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang kakak-kakak, kakak fasilitator dan teman-teman guru PJOK se-Kabupaten Jembrana. Jadi menurut saya refleksi itu sangat penting ya dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi dalam setiap materi apapun yang ada di pendidikan jasmani itu wajib kita melakukan refleksi. Nah, mengapa? Ya, karena untuk meningkatkan atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam pertemuan hari ini dan bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja menurut saya terkait dengan refleksi. Jadi refleksi itu sangat penting sekali bagi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terima kasih. Oke. Baik sekali ya. Sangat luar biasa apa yang menjadi suatu pertanyaan maupun jawaban yang sudah diberikan itu bisa kita gunakan nantinya untuk bekal kita dalam melaksanakan pembelajaran. Lagi satu, apa manfaat yang bisa guru dapatkan ketika menulis refleksi dalam pembelajaran? Coba Kak Surya, coba. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan coba menjawab mengapa kita harus melakukan refleksi setiap apa manfaat yang bisa guru dapatkan ketika
menulis refleksi dalam pembelajaran. Menurut jawaban saya itu yang pertama ada membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran. Itu menurut saya, Pak. Ada lagi, Kak Surya? Hanya sebatas itu aja ya saya tahu, Pak. Mungkin ada teman yang lain bisa menambahkannya. Mungkin yang lain? Ada yang menambahkan? Kak Marteyase coba. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin manfaat ya. Mungkin manfaat yang kita bisa dapatkan dari refleksi itu kita bisa memahami kelemahan yang kita dapat dari pembelajaran yang setelah kita lakukan. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Yang saya ketahui cuma segitu dulu, Kakak. Mohon ya bantuan dari yang lain juga. Oke, terima kasih. Untuk yang lain, mungkin Kak Pais coba. Manfaat apa saja yang guru dapatkan ketika melakukan refleksi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, Pak ya, apa tadi? Manfaat refleksi kalau menurut saya itu kita juga bisa mengetahui kurang lebihnya kita dalam melaksanakan pembelajaran. Udah, saja Pak kayaknya. Oke. Terima kasih Kak Pais. Ya, sangat luar biasa dari teman-teman semuanya ya. Yang dimana mengapa kita harus melakukan refleksi dan apa manfaat yang kita dapatkan dalam melaksanakan refleksi. Nah, dari jawaban kakak-kakak semua sudah luar biasa sekali, yang dimana apa yang dibicarakan tadi memang betul adanya seperti itu, bahwa apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran itu harus ada yang namanya suatu refleksi, yaitu yang dimana kita mengetahui kekurangan maupun kelebihan kita terkait dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang selanjutnya bisa kita pertimbangkan kembali, bisa kita pelajari kembali agar semakin ke depan pembelajaran yang kita pelajari itu bisa bermutu dan lebih berkembang. Dan peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Mungkin itu Kakak ya. Terima kasih Kakak semua. Udah luar biasa terkait dengan adanya pembelajaran suatu refleksi. Selanjutnya, belajar dari hari kemarin. Hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini adalah suatu kata kunci yang dimana yang disebutkan oleh Albert Einstein, yaitu di mana pembelajaran refleksi itu adalah adanya suatu kata yang seperti apa yang dibuat seperti ini. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, berbuat, berusaha, dan berkarya. Itu Kakak ya semua. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mungkin Kakak sebelum lanjut ya, Kakak lagi sebentar akan membuat di suatu jawaban seperti yang kemarin, yaitu di Jamboard ya.
Saya stop sharing dulu. Kak, silakan bagi yang haus, silakan boleh minum. Ya, sambil sediakan minum di samping ya. Ya enggak nanti pada saat Zoom kakak kehausan. Ya, boleh, santai saja, jangan tegang. Izin sambil makan, Pak. Karena waktu singkat sekali ini. Tunggu, saya mau bikin dulu. Link Jamboard dulu.
Oke, silakan kakak-kakak semua bisa kerja di link yang sudah saya share di kolom chat itu. Bisa dilihat? Bisa dilihat itu semua? Siap, sudah bisa. Bisa, Ya, bisa. saya kasih waktu Pak, bisa. 5 menit. Ya, simpel aja. Ada 3 itu. Menit. Tambahan waktu, Cip. Sambil jalan. Ya. People are a bit
Tes. Mohon izin Kak Fasil, ternyata waktunya lagi 1 menit. Kak Fasil suaranya belum dari tadi. Oke, sambil jalan ya, kakak semua. Nah, mungkin ada salah satu mungkin yang bisa menggabungkan dari ketiga kata pertanyaan tersebut di Jamboard untuk kita refleksikan di sini. Mungkin salah satu kakak. Ada yang resen? Mungkin Kak Sudiatnyana. Kak Yede, oke. Silakan Kak Yede. Ya, terima kasih atas waktunya Kakak Fasil. Izin menyampaikan hasil yang tadi saya buat, mungkin kakak-kakak juga jawabannya sudah luar biasa ya. Saya hanya menjambungkan atau mengulang apa yang sudah kakak-kakak tadi sampaikan dari refleksi, dari pentingnya refleksi, kemudian apa itu refleksi dan apa saja yang bisa kita refleksikan. Jadi refleksi itu pada dasarnya adalah kegiatan mengevaluasi diri, baik itu dalam pembelajaran, kemudian
kemudian dalam proses pembelajaran dan dalam penilaian. Kemudian yang kedua, mengapa penting? Sudah pasti tentu menurut saya itu penting sekali melakukan refleksi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan ataupun sejauh mana sesuai dengan tujuan yang pembelajaran yang sudah kita rancang. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja yang bisa kita refleksi. Hal-hal yang bisa kita refleksi mungkin menurut saya yang secara umum adalah proses pembelajaran, kemudian taktik strategi di pembelajaran, kemudian mengelola kelas. Jadi apa saja yang bisa kita refleksi dalam proses pembelajaran tersebut itu bisa kita catat sebagai hal untuk merevisi atau mengulang agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih bermakna dan lebih mengarah atau berimpact kepada siswa. Dan terima kasih Kakak Fasil. Oke, terima kasih ya. Sangat luar biasa dari Kak YD ya, yang dimana ketiga tadi suatu pertanyaan di Jamboard itu sudah dibahas dengan detail terkait dengan adanya pembelajaran refleksi yang kita terapkan di sekolah. Ya, mungkin dari kakak semua sambil jalan nanti ya, karena itu sudah terdata. Mohon yang belum nanti bisa diisi lebih lanjut. Ya, nah, kita lanjutkan. Raise hand dulu. Kita lanjutkan. Kita share ya. Nah, kakak semua, di sini ada beberapa bayangan terkait dengan adanya kita melaksanakan pembelajaran di masing-masing pembelajaran di sekolah, baik di instansi masing-masing. Nah, tindakan kita sebagai seorang guru yaitu adalah biasanya yaitu mengabsen. Kalau tindakan rutin kita yaitu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan selanjutnya mungkin langsung ke pembelajaran atau bagaimana. Nah, ada perbaikan sedikit dari kakak semua bila mana kita akan melaksanakan pembelajaran seperti tadi yang disebutkan. Yaitu yang pertama, untuk cara mengabsen itu bisa dengan cara yang berbeda. Mungkin sistemnya adalah yang berbeda. Mungkin kakak bisa mencari cara yang berbeda-beda. Nanti akan ini bisa kakak praktekkan pada saat pembuatan video yang berdurasi 30 menit itu. Terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Seperti apa? Mungkin ada yang sound system, ataukah media, ataukah layar, ya, ataukah cara yang lain, ya. Terus meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, seperti Kak bisa mempraktekkannya nanti seperti berbaris itu sambil bernyanyi, ataukah berbaris itu sambil ada aktivitas geraknya, itu, ya, dan lain sebagainya. Ya, terus selanjutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dalam artian kakak bisa memberikan instruksi seperti kata-kata yang baik, namun kata-kata tersebut menjadi acuan oleh peserta, bisa diterapkan dan dipraktekkan oleh peserta dengan suatu aktivitas yang sering dilakukan di sekolah masing-masing. Mungkin itu ya Kak ya, terkait dengan tindakan kita sebagai guru PJOK. Kita lanjut ya. Ada 7 karakteristik praktik mengajar dengan refleksi. Yaitu yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring. Evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik.
dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Mungkin dengan ketujuh karakteristik praktek mengajar refleksi ini kakak bisa nanti terapkan pada saat pembuatan video kakak ya. Agar video yang dilaksanakan itu bisa berjalan dan hasilnya sangat baik. Selanjutnya, kakak di sini ada suatu cerita ya. Mungkin di tugas LMS kakak sudah diisi adanya cerita seperti ini kakak. Pak Raga, ada di LMS-nya cerita seperti ini. Bisa dilihat cerita berikut. Sudah semua membaca? Sudah kakak semua? Sudah ya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan dari cerita tersebut. Mungkin ada salah satu dari kakak yang bisa jawab. Salah satu. Ada yang resen? Kak Ari, gimana Kak Ari? Ya, terima kasih dari apa yang tadi menjadi topik bacaan yang saya temukan. Jadi pada kasus tersebut, Pak Raga sebagai guru olahraga melakukan kegiatan refleksi pada proses pembelajaran, di mana pada saat dia melakukan pembelajaran tersebut menemukan peserta didik yang tidak maksimal melakukan kegiatan pembelajaran. Maka sebagai guru Pak Raga melakukan beberapa seperti tips atau trik bagaimana cara memasukkan bola ke ring tersebut. Jadi dengan merendahkan lututnya saya baca tadi, jadi dengan guru merefleksi peserta didik, kemampuan peserta didik lebih optimal lagi. Itu yang saya tangkap, Pak. Kak, terima kasih. Oke. Baik sekali. Ternyata Kak Ari luar biasa. Penalarannya sudah luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain yang bisa mungkin yang berbeda dari bayangan terkait dengan apa yang dibaca oleh Kak Ari. Ada yang lain? Sudah semua?
Oke, ya, mungkin itu apa yang dibahas dan dibicarakan tadi sudah sesuai dengan apa yang menjadi keterkaitan kita terkait dengan mungkin itu adalah suatu bayangan yang dimana nantinya Pak Raga, cerita dari Pak Raga itu bisa memberikan bayangan terkait dengan apa yang kita Nah, mungkin ini ya nantinya pada saat mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS, ya kakak bisa membuat refleksi tersebut dengan baik dan benar, ya sehingga apa yang menjadi acuan dan tanggung jawab kakak di LMS itu bisa terselesaikan dengan baik. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Mungkin itu kakak ya. Untuk pembelajaran hari ini kayaknya sudah selesai ya. Diharapkan ya kakak bisa mengisi tugas di LMS sesuai dengan apa yang menjadi tagihan di LMS nantinya. Mungkin dari kakak semua ada masukan? Pas. Ada tambahan mungkin? Kak Kunro ada tambahan? Belum Pak, belum Kak. Pas sudah. Oh iya. Oke, kalau sudah saya stop sharing ya. Siap Kak. Siap, Kak. Sudah kakak semua sudah mengisi tadi di link Jamboard? Sudah. Oke. Sudah, Kak, sudah. Siap, Kalau sudah. Nanti tinggal masuk di ya mungkin langsung masuk di Drive seperti yang tadi saya ulas bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kakak mohon dicermati. Nanti kalau sudah selesai ya karena pembelajaran hari ini 1 JP mungkin lewat lagi berapa menit lewat Kak Ari? 10 menit ya? Mohon maaf ya karena 25 menit. Keterlambatan tadi mungkin kakak. Banyak menit Pak. Untuk pembuatan di Jamboard itu. Ya itu. Oke, makasih Kak Surya. Mungkin itu ya acara kita bisa tutup. Kita lanjutkan untuk besok. Untuk besok mungkin silakan ya Kak ya. Kapan dijadwalkan? Karena mungkin besok banyak ada yang odalan mungkin ya. Begitu. Silakan. Untuk yang berdoa. Sekali lagi ya, hari ini terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita manusia biasa, saling berbagi, ya saling memberikan motivasi agar perjalanan pembelajaran PJOK ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja, ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin silakan untuk ditutup acara pagi ini siang ini dengan berdoa, yaitu silakan Kak Faiz. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Kak Ari. Bisa foto dulu. Siap. Teman-teman mohon izin di-on-kan kameranya. Sudah semua di-on-kan kameranya?
Teman-teman, sekali lagi, apakah bisa di-on-kan kameranya? Saya terkendala sinyal kayaknya, Kak. Coba yang lain mungkin bisa yang screenshot. Saya terkendala sinyal. Laptop saya enggak canggih, Pak. Oke, siap. Jangan langsung ya. Siap, hasilnya, hasil aja. Oke, sudah. Terima kasih. Saya stop sharing dulu. Stop recording ya.